Yan, Hmm. Ya, sebagai seseorang yang suka berganti-ganti pasangan dan sebagai seorang yang gue tahu mungkin banyak pertanyaan soal keperkasaan, kejantanan gitu. Coba lu ceritakan apa efek asam urat terhadap kejantanan lo. Karena setahu gue, salah satu implikasi dari penyakit asam urat adalah pengaruh kejantanan. Mungkin lu boleh cerita, lu mau konsumsi apa sehingga lu merasa jadi kena asam urat dan jadi nggak jantan, itu lo maksud gue. Lah iya benar. gue tuh bukannya berganti-ganti pasangan, Bud. Gue diganti sama pasangan gue, itu bener. Jadi diganti oleh pasangan ya, makanya akhirnya menyebabkan asam urat gitu ya. Oh atau gini ya, asam urat menyebabkan ketidakperkasaan yang menyebabkan lu diganti oleh pasangan. Itu juga bisa juga sebenarnya. Oke, bisa ganti topik. Jangan membahas keperkasaan gue lagi. Enggak, tapi setahu gua lu kan ada asam urat kan Yan? Ada. Nah, maksudnya Jadi, boleh berbagi sama pendengar kita nih tentang asam urat yang lu derita sebetulnya. Oke. Jadi story pengalaman gue aja, Bud ya. Jadi waktu itu pernah berapa tahun yang lalu, gue lupa sih. Itu dia menderita yang disebut dengan gout arthritis. Oke. Jadi asam urat yang sudah tinggi sekali itu nanti bisa menyebabkan penumpukan. Dia jadi dari kristal asam urat dia berubah menjadi batu. Oke. Nah, pada case yang benar-benar parah itu nanti kristal itu bisa menumpuk pada daerah persendian, membentuk bukan bengkak lagi tapi bentuknya semacam kayak ada massa. Jadi kayak ada, kalau kita sentuh, kita tolak itu dia rasanya keras gitu loh. Kita sebut dengan tofi. Itu yang menyebabkan lu jadi tidak jantan tadi. Belum. Nah, juga sampai kapan sampai kapan gue nungguin sebenarnya. Terus nyebabin itu kan. Itu nggak ada hubungannya. Nah, waktu itu gout yang gue alami itu cukup berat, Bud. Tapi belum sampai terbentuk batu gitu. Cuma rasanya itu di kedua kaki udah kayak kebakar banget. Nah, mungkin buat sobat healthy yang lain juga mungkin punya familiar dengan masalah ini. Jadi pada saat asam urat itu kumat, rasanya itu kayak orang rematik. Kalau orang nggak pernah rematik, coba lu kasih yang lebih general lagi. Kan anak muda-muda jarang rematik. Yang gue alamin ya, rasa kebakar di kedua kaki. Dan itu ganti-gantian. Kadang kiri, kadang kanan. Jadi awalnya, karena waktu itu usia gue kan masih ya muda lah gitu. Sedangkan asam urat itu kan biasa identik dengan orang yang tua. Udah tua. Nah, gue gak kepikiran tentang asam urat gitu. Karena gue kepikirannya gue beraktivitas mungkin kaki gue keseleo. Oke, make sense. Nah, iya kan, rasanya tuh seperti itu gitu. Jadi bengkak kakinya, nggak bisa digerakin. Kalau digerakin sakit banget, apalagi buat napak susah gitu. Cuma bedanya kalau keseleo itu biasanya tergantung dari derajat beratnya. Misalnya, lu cuma lari terus agak terkilir dikit gitu ya. Harusnya berarti paling 2-3 hari hilang gitu kan. Dengan istirahat, dengan dibungkus. Nah ini tuh nggak hilang-hilang buat. Nah pada saat itu gue akhirnya konsultasi ke dokter yang lain. Akhirnya mereka menyarankan jangan-jangan ya asam urat gitu, karena karakteristiknya seperti itu, bengkak, rasanya tuh kayak panas, kebakar. Dan yang unik adalah dia bisa pindah-pindah antara kaki kanan, kiri, atau dua-duanya. Gila, waktu dua-duanya tuh menderita banget, sumpah. I see, oke. Terus si dokter cara dia mendiagnosa asam urat cek darah ya? Cek darah, sebenarnya untuk mendiagnosa asam urat tuh gampang banget, Bud. Dengan tes darah yang simple, bahkan bisa dengan stick. Lu tau kan kalau misalnya lu lewat toko-toko alat kesehatan. Iya, dia suka itu kan langsung di jari. Iya, nawarin gitu. Contohnya kayak Guardian of the Galaxy misalnya gitu kan. Yang satu sticknya misalnya 10.000. Nah, itu sebenarnya bisa didiagnosa dengan itu segampangnya. Atau kalau misalnya lu mau cek di laboratorium swasta itu juga bisa. Biasanya sih puasa dulu ya. Karena kita ngeceknya tuh lengkap. Gak cuma asam urat. Nah, dari sana bisa ketahuan kalau nilainya tuh tinggi, ya berarti lo ada asam urat. Nah, informasi aja ya buat normalnya itu kalau misalnya pada perempuan itu di bawah 6, pada laki-laki di bawah 7 angkanya. Lu? Ya, kata-kata kebanyakan orang nyentuhnya 3, 4 gitu. Waktu itu sampai 11. Buset. Oke. Makanya udah begitu ya. Yan, oke, pertanyaan gua ketika lu ngalamin itu, kalau pas kedua kakinya kena itu nggak bisa pakai sepatu dong? Pakai sepatu nggak bisa, jalan nggak bisa, semua nggak bisa? Nggak bisa. Waktu itu gue benar-benar sebelum gue tahu diagnosanya, gue melakukan diri gue tuh sebenarnya pakai seleo. Jadi gue pakai kruk.
Terus habis itu nggak bisa pakai sepatu, pakai sandal karena benar-benar bengkak dan nggak bisa pakai kaos kaki juga, Bud. Nggak bisa digoyang-goyangin, gitu, sakit banget gitu. I see. Oke. Nah, sebetulnya sekarang jadi pertanyaan kan adalah begini. Asam urat itu disebabkan oleh apa? Kemudian asam urat itu ya disebabkan oleh apa? Terus maksudnya apakah yang pertanyaan gue gini, kenapa yang muda kayak lu bisa kena? Karena setahu gue emang bener, asam urat tuh penyakit orang tua gitu. Jarang lah anak 20-an, 30-an asam urat jarang banget gitu. Nah, kalau misalnya kena kecanduan masturbasi sih banyak ya, maksud gue. Itu sih jamak. Tapi kalau kecanduan asam urat kayaknya jarang, maksud gue gitu loh. Berarti kan lu agak anomali sebetulnya kondisinya. Itu kecanduan masturbasi nggak bikin kaki bengkak, Bud. Bener. Nah, lu boleh share nggak, Yan? Sebetulnya kenapa asam urat dan serba-serbinya? Jadi sebenarnya asam urat itu adalah produk sisa, Bud, dari metabolisme makanan di tubuh kita. Oke. Gitu. Nah, kebanyakan pada orang-orang yang pada faktor usia yang tadi disebut itu semuanya karena konsumsi makanan yang berlebihan. Nah, kalau kita sebut adalah makanan tinggi purin. Oke. Nah, pasti lu juga familiar nih, kenapa orang asam urat diganyangnya nggak boleh makan ayam, nggak boleh Iya. boleh makan kacang gitu. Benar. Nah, karena semua makanan yang disebutkan itu adalah makanan yang tinggi purin. Ada satu masuk, jadi metabolisme dan jadi membentuk asam urat. Yan, sorry. Purin itu zat apa sih? Maksud gue gini, kalau kita dulu waktu SD belajar gitu ya, bayam tuh kaya akan zat besi gitu. Mereka nggak pernah bilang gini, bayam tuh kaya akan zat purin tuh nggak pernah waktu di SD tuh. Nah, purin itu apa sebetulnya? Garam kah atau apa sebetulnya? Ya susah dibilang ya, betul. Purin tuh ya zat yang ada di dalam di dalam bahan makanan tersebut gitu. I see. Nah, misalnya kayak contohnya garam-garaman, lu kan tahu bahasanya garam kan. Sedangkan kalau misalnya jenis garam sendiri itu ada banyak gitu, nggak cuma bahasa kimiawinya, nggak cuma NaCl, tapi ada juga garam-garaman yang lain gitu. Nah, purin itu walaupun bukan garam, tapi termasuk salah satu kandungan pembentuknya. Oh, I see. Oke, sebelum gua tanya lagi, lu cerita dulu. Jadi gue pengen punya banyak pertanyaan nih. Terus berarti kan sisa metabolisme yang zat purin itu berlebihan kan? Karena orang-orang tua gitu berarti banyak mengkonsumsi makanan yang sayur-sayuran, bayam dan teman-teman gitu berarti sebenarnya ya. Ya, kalau sayur-sayuran sendiri sih biasanya sih nggak terlalu meningkatannya. Maksudnya kalau lu punya asam urat terus lu mengkonsumsi yang hijau-hijau kayak sayuran, kangkung, bayam, nah mungkin bisa naik. Tapi kalau misalnya lu cuma diet makanan kangkung, bayam tuh biasanya nggak terlalu berat sih. Yang berat biasanya adalah kacang. Oh, I see. Oh, seafood. Nah, kenapa? Karena lu akan mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kacang kan waktu pasti lu makan terus kan. Seafood, itu sekali makan seafood juga jumlahnya ya bisa udang, kepiting, cumi. Nah, terus habis itu jeroan itu kayaknya udah jadi bagian makanan kita sehari-hari gitu, dan itu biasanya bisa membantu peningkatan juga. Nah, yang kedua adalah produksi dari tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri itu memproduksi asam urat. Itu di hati. Nah, case-nya mungkin kayak orang kayak gue yang masih muda tapi mungkin produksi hatinya itu berlebihan. Gitu. Mungkin karena hati gue sangat besar ya gitu. Besar hati jadi makanya purinnya banyak juga ya. Berarti orang-orang yang gampang memaafkan tuh hati-hati asam urat ya. Karena purinnya kan banyak. Gitu. Lu mah aman buat lagi. Yakin. Hati lu sempit. Oke, terus. Gitu. Nah, kalau misalnya kita biarin terus-menerus, nanti kan angka asam urat itu kan naik. Tapi jadi catatan ya, Bud ya. Nggak selalu asam urat itu harus tinggi banget baru keluhan jadi berat. Oke. Jadi bisa aja nih orang asam urat itu cuma 7. Mepet di batas-batas normal gitu, tapi keluhannya udah mulai berasa, kakinya udah mulai bengkak-bengkak lagi. Karena itu situasional untuk tiap orang. I see. Nah, Yan, berarti kalau gitu, lu kan berarti menyerang orang-orang dengan agama tertentu. Iya dong. Lu menyerang bahwa orang-orang yang vegetarian kemungkinan terkena asam urat lebih besar. Karena kan hanya konsumsi sayur. Maksud gua, gini loh. Kita tuh sebagai LTX harus lebih general. Kita nggak bisa nyerang satu kepercayaan tertentu gitu. Dengan kata lain kan menyerang orang-orang dengan agama tertentu, keyakinan tertentu. Iya dong. Nanti pas gue bahas kolesterol, gue angkat lo agama kok. Aman gitu. Yan, tapi pertanyaan gue gini, gue mau nanya itu juga. Maksud gue, gimana kalau ada orang-orang yang suka makan sayur?
konsumsi nggak makan daging misalnya, nggak makan karbo, nggak makan daging, misalnya nyokap gua tuh jarang makan daging karena dia nggak doyan, dia doyan sayur gitu, sayur hijau, bener kata lu, sawi lah, bayam, kangkung. Maksud gua berarti orang-orang yang suka makan sayur kemungkinan terkena asam urat lebih tinggi. Nggak juga sih, Bud. Dan makanya gue bilang, sebenarnya kuncinya itu kan di gizi yang diet berimbang, ya kan? Konsumsi misalnya katakanlah lu memang cuma bisa makan, memang lu misalnya nggak suka daging, cuma makan sayuran aja. Tapi kan sekali lagi dilihat berapa banyak sih porsi sayuran lu makan. Kalau lu makannya sesuai hanya untuk lauk pauk gitu, sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Cuma memang yang disebutkan faktor umur itu nggak bisa bohong. I see. Jadi, yang lu makan sekarang pada saat lu 10 tahun, 20 tahun dengan yang lu makan sama jumlahnya, tapi usia lu udah 50 tahun, metabolismenya udah beda. Ya kan? Proses metabolismenya beda, proses pengeluarannya beda, respon tubuhnya udah beda. Jadi nggak bisa dipungkirin kalau misalnya pada saat lu udah semakin bertambahnya usia, yang masih bisa lu lakukan adalah melakukan check up untuk dilihat kalau memang ternyata ketinggian, ya mau nggak mau tetap kita berikan obat. Masa demi nggak kena asam urat lu jadi nggak mau makan gitu. Sedangkan semua makanan pasti ada resikonya. Lu makan daging kolesterol, ya nggak benar? Lu makan sayuran misalnya asam urat. Lu makan ikan, contohnya kadang-kadang buat yang darah tinggi juga nggak bisa karena ikan kadang-kadang asin, ikan laut. Oh, I see. Oh, make sense. Nah, berarti pada waktu, nah terus pertanyaan gue, ketika lu udah terdiagnosa sama dokter, solusi lu apa maksud gue? Baik obat maupun apakah sekarang lu tidak makan makanan yang enak-enak, seafood, jeroan, dan sayur lagi gitu maksud gue? Selalu kena, kan gini loh, lu tuh kan masih muda, metabolisme bagus, tapi kena asam urat. Berarti kan either hati lu kebesaran, atau emang lu makan jeroan tiap hari kan? Gua kan nggak tahu. Atau emang ternyata duitnya kurang, jadi nasi daging nggak bisa, nasi jeroan. Maksud gue gitu loh, kan ada banyak opsinya. Kalau untuk gue sih saatnya terkontrol dengan obat gue. Kalau gue. Lu rutin minum obat? Iya, rutin minum obat. Jadi kalau misalnya gue lepas dari obatnya, karena gue coba tuh iseng-iseng, gue eksperimen sendiri. Jadi pada saat gue lepas dari obatnya, ternyata kadar asam urat gue naik lagi. I see. Walaupun gak ada keluhan. Nah ini juga kadang-kadang suka jadi saku nih, orang yang asam urat. Lu tau ini nggak? Makanan ini bisa menyembuhkan asam urat. Iya. Minum ini sehari, minum ini sehari, kantong jebol tapi asam urat sembuh, misalnya kayak gitu. Iya. Oke. Nah asam urat itu kan memang dia kumat-kumatan, kambuh-kambuhan. Dan yang tadi gue bilang nggak tergantung dari angkanya. Jadi bisa aja sebenarnya nilai asam urat itu tinggi, tapi lu nggak ada keluhan. I see. Gitu. Nah pada saat gue berhenti minum obat, itu yang terjadi sama gue. Asam urat gue ternyata tetap tinggi, tapi nggak ada keluhan. Jadi gue udah seneng tuh, gue bisa bebas obat. Tapi ternyata tinggi lagi. Dan sejauh ini sih gue udah hampir 4 tahun ya kayaknya dengan obat terkontrol, dan gue udah nggak pernah ada keluhan sama sekali. I see. Nah ini pertanyaan gue yang agak-agak sensitif. Pertanyaan gue, apakah asam urat bisa menyebabkan kematian seperti penyakit lainnya? Maksud gue gini, kalau kolesterol ya, orang bisa kolesterol tinggi, lu bisa kena serangan jantung koroner, macam-macam lah, karena berbahaya. Maksud gue, tapi jarang kan orang denger gini, meninggal karena asam urat. Setahu gue sih jarang ya, atau gue gak pernah denger sebenarnya. Gue gak tahu. Ya, let's say ini orang auban gitu, asam urat, tapi dia nggak mudah lah, cuma kaki pegel-pegel doang, mungkin mereka mikir gitu. Efek panjangnya apa sih asam urat tuh? Mungkin mukanya jadi kayak lu, enak dilihat. Mungkin ya, bahaya juga ya, kasihan istrinya atau suaminya ya. Enggak. Asam urat itu yang paling, jadi ada beberapa efek komplikasi ya. Kalau kita bicara komplikasi nih, yang pertama itu yang gue bilang, growth-nya itu tambah parah, dia terbentuk semacam batu yang gede pada daerah sendinya. Sendi-sendi kecil, biasanya sendi tangan, jari tangan, jari kaki. Nah itu bisa menyebabkan dan tangannya itu deformitas. Apa tuh? Kelainan bentuk. Oh, I see. Gitu. Jadi selain lu sakit, nyeri, nggak bisa beraktivitas, tangan lu juga pelan-pelan jadi, misalnya ya, contoh jarinya karena ada pukulan batunya tadi, dia jadi semakin bengkok, itu bisa. Oke. Gitu. Nah, yang kedua, ini yang efek yang sebenarnya yang pertama juga nggak enak sih. Yang kedua lebih parah lagi, kalau misalnya efek batu itu terkumpulnya dari di ginjal. Akan terbentuk batu ginjal, Bu. Jadi pada saat dicek batu ginjal itu komposisinya terutama adalah asam urat. Dia nyebabin gangguan pada ginjalnya,
Dan kalau misalnya kita nggak aware, kita nggak tangani dengan baik, nanti bisa menyebabkan penyakit ginjal, yaitu gagal ginjal. Oh wow, oke. I see. Gua mau share sedikit ya. Jadi kayaknya gue pernah ada lihat orang tua kita, kakek nenek, opa oma atau teman-temannya yang memang jarinya bentuknya agak-agak beda gitu. Kayaknya pernah aware. Jadi mungkin itu salah satu faktor ya. Kadang-kadang kan suka mereka mungkin ada benjolan sedikit gitu di sini gitu, suka benjol. Kadang-kadang gue pernah lihat kayaknya opa gue gitu deh gitu ya, atau oma gue lupa deh. Tapi berarti itu mungkin aja bisa terdiagnosa asam urat ya. Bisa. Jadi ada penyakit lain namanya rheumatoid arthritis. Orang awam taunya rematik lah. Nah, itu juga bisa nyebabin tangan dan jarinya itu jadi agak bengkok, agak deformitas. Tapi dia nggak nyebabin adanya massa. Benjolan-benjolan itu enggak. Benjolan itu cuma khas ada pada gue karena asam urat. Oh, I see. Berarti lewat podcast ini kita doakan Adrian supaya dia makan teratur, minum obat tetap normal. Maksudnya gini, biar kita doain supaya kekuatan finansial tetap terjaga biar bisa beli obat terus kan. Takutnya tiba-tiba masa ketemu tangannya bengkok kan, masih muda 30 tahun masa gitu. Jadi kita doakan terus lah. Ya. Biasanya sih setelah ini gue dapet kiriman makanan banyak dari lu, jualan semua tapi. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang merasa dirinya baik-baik saja. Maksud gue gini, gue mau bilang gini sama kalian semua pendengar gitu ya. Kita tuh seringkali takut check up dengan alasan yang sama. Gue takut ada penyakit di tubuh gue. Iya, penyakit itu ketemu. Padahal penyakit itu ada di situ gitu. Tapi kalau lu gak check up kan lu gak tahu dia ada. Lu gak bisa menjaga pola hidup lu sebetulnya. Jadi alangkah baiknya yang kita check up tuh enakan setahun sekali kah, 2 tahun sekali kah, atau berapa menurut lu yang enak, atau 6 bulan sekali bahkan gitu kalau cek darah tuh. Sebenarnya kalau aturan pastinya itu nggak ada, Bud. Tapi kalau gue pribadi menyarankan kalau misalnya kayak usia masih muda kayak kita ya setahun sekali lah. Atau kalau misalnya memang lu sibuk, lu ada berbagai alasan lain misalnya ya 2 tahun sekali lah. Kalau semuanya bagus. Tapi kalau misalnya ada yang jelek dan jelek itu maksudnya gini loh, misalnya kolesterolnya agak naik dikit, nah gitu. Atau tekanan darah misalnya agak naik dikit gitu. Nah, ada baiknya sih itu akan dicek lebih sering lagi. I see. Oke, untuk menjaga ya, maksudnya biar nggak ada apa-apa gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Iya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, tergantung dari kondisi yang ada dan kalau diperlukan. Gitu. Jangan sampai, maksudnya gini loh, kita harus belajar kan gini. Kalau ada orang bilang gini, orang bodoh itu belajar dari pengalaman dirinya sendiri. Orang pintar belajar dari pengalaman orang lain. Nah, karena Adrian udah pernah kena asam urat, mari kita cek kesehatan gitu. Jangan sampai kita bodoh merasa kakinya pegel-pegel kirain keseleo gitu. Itu kan pengalaman Adrian. Jadi kita sebagai orang cerdas harus belajar dari pengalaman orang lain. Makasih loh Yan pengalamannya. Makasih, Bud. Udah ya, gue tutup dulu. Nah, teman-teman, podcast kita akan tayang tiap hari Senin dan Kamis. Buat kalian yang mungkin punya banyak pertanyaan, kalian punya banyak request topik, kalian bisa aja DM kita ke @healthyx.id atau bahkan bisa langsung masuk ke YouTube kita di healthyx.id, langsung aja komen tuh di YouTube kita. Kalian bisa ngobrol apa aja, mungkin topiknya yang seru kita akan bahas gitu, karena kita juga pengen juga ngebantu kesehatan buat teman-teman semua. Dari Adrian? Iya, itu aja. Jadi HealthyX akan tetap membagi topik-topik yang menarik seputar kesehatan tentunya. Jangan sampai kelewatan di episode kita selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye.